Tes, halo, halo teman-teman. Ayo kita hari ini bikin bikin ya, pakai React.js sambil belajar bareng. Di sini ada desain yang saya tadi coba cari di Dribble. Kebetulan kita mau bikin aplikasi Al-Quran gitu, berbasis web. Jadi pakai React.js ya, pakai library React.js. Nanti kurang lebih seperti ini tampilannya, cuman mungkin nggak begitu mirip-mirip banget lah. Tapi setidaknya kita punya sketsa frame-nya lah untuk awalan gitu. Oke, langsung aja kita coba bikin project baru dulu di untuk React.js-nya. Untuk styling kita pakai Tailwind CSS ya. Nah, ini kita buka dari Tailwind-nya untuk dokumentasi cara installnya gimana. Langsung kita implementasikan aja. Sini namanya apa tuh? Quran aja. Quran app. Itu kali ya. Oke, sambil nunggu ini nanti mungkin ada beberapa icon yang bakal kita ambil. Itu saya ambilnya dari flat icon. Jadi kita ambil dari yang desain-desain yang ada aja lah. Setidaknya kita belajar di konsep React-nya, sama-sama belajar, bareng-bareng belajar. Ini ada icon-icon yang pakai keyword Islamic. Jadi ada beberapa icon yang sesuai dengan keyword yang kita cari. Terus nanti untuk Al-Qurannya kita pakai ini punyanya equran.id, API developernya. Terus caranya kita ini ada di bagian unduh Postman Collection API-nya, kita klik dulu. Terus link ini kita copy. Kebetulan saya pakai Postman yang ada di berbasis web ya. Di sini kita buka. Kalau teman-teman pakai Postman yang terinstall di komputer teman-teman bisa buka langsung. Sama aja konsepnya ya. Pilih import. Terus masukkan URL yang tadi. Nah, nanti dia otomatis bakal ngeload collection yang di share sama Quran.id. Ya teman-teman, kita tunggu dulu. Ini kita close aja. Oke, nanti ada beberapa langkah-langkah yang harus kita kerjakan dulu untuk install React.js pakai Tailwind ya. Nah, ini udah selesai. Kita udah selesai import collectionnya. Tadi loading ya, sambil nunggu. Terus kita buka. Dia ada 3 endpoint request. Yang pertama ada daftar surat. Nah, kita coba ya. Get di headernya nggak ada kebutuhan yang lain sepertinya. Ya, seperti biasa aja. Seperti header pada umumnya. Ini daftar surat. Jadi ada 114 surah ya. Terus yang endpoint ini detail surah. Detail surah nanti parameternya sepertinya ini, nomor surah ini. Kalau kita coba, nah ini nanti bakal nampilin ayat yang ada di surah itu. Semua detail tentang surahnya ya. Jumlah ayatnya berapa, turunnya di mana, artinya apa, terus nama surahnya yang dalam bahasa Arabnya, terus dalam bahasa Latinnya seperti apa. Tuh ada audio juga, terus yang bisa nanti di play gitu. Terus ini ada list dari ayatnya ya teman-teman. Ada Arabnya, terus ada translatannya yang bisa dibaca gitu, Latinnya, terus ini translate dalam Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada detail tafsir juga. Tapi ini mungkin nanti dulu. Kita fokus yang di Al-Quran dulu kali ya.
Dan ini mungkin fitur-fitur tambahan lah ya. Oke, kita langsung aja, berarti ini kita close aja ya teman-teman. Close, terus kita ke terminal yang tadi. Oke, ini udah selesai. Kita udah selesai install. Kemudian kita harus masuk ke project kita yang tadi. Masuk ke projectnya dulu, ke Al-Quran ya, Quran app. Oke, udah buka Quran app-nya. Kemudian kita install Tailwind CSS nya. Kita copy aja teman-teman. Bentar. Oke, sorry. Oh ya, udah. Benar. Oke, udah, kita inisialisasi dulu Tailwind CSS-nya untuk Tailwind config. Oke, udah selesai. Nah, kemudian kita butuh masukkan konten ini untuk resource file-file yang nanti bakal bisa pakai Tailwind CSS-nya. Nah, dari sini kita buka Visual Studio Code aja. Editor teman-teman pakai bebas ya. Kita udah connect, kita udah buka. Terus di bagian sini di Tailwind CSS-nya kita masukkan yang tadi, yang diminta untuk dimasukkan. Nah, bagian kontennya, kita masukkan, kita simpan. Sudah, lanjut ke bagian index.css-nya. Kita import beberapa dependensi untuk si Tailwind CSS-nya. Ada di dalam src ya. Nah, yang ini ya, index CSS. Kita taruh di bagian atas ya. Simpan. Oke. Kalau udah, terus kita coba running aplikasinya. Nah, buka di terminal, kita clear dulu. Kita paste. Enter. Oke, aplikasinya udah running ya. Nah, ini aplikasi pertama kita untuk si React.js-nya. Kalau udah, kita lihat lagi. Nah, selanjutnya kita coba tes nih, udah ke implementasi belum si Tailwind CSS-nya. Oke, ini kita biarin aja si terminalnya tetap running. Terus kita buka Visual Studio Code kita. Kita buka si app.js-nya. Ini komponen app.js. Kita coba bikin, misal kita hapus headernya ya. Ini kita hapus juga. Misal class name, backgroundnya STL 500, tingginya screen ya. Terus lebarnya full screen juga. Oke, terus kontennya misalkan it's work. Simpan. Oke, teman-teman, di sini saya install extension Tailwind CSS ya. Nah, yang ini nih, IntelliSense. Nah, nanti teman-teman misalkan ngetik untuk styling si Tailwind-nya, bisa tekan Ctrl spasi, misalkan teks gitu. Nah, nanti dia bakal nampilin banyak pilihan gitu ya. Jadi biar nggak bingung untuk nggak menerka-nerka gitu. Apa aja sih isi dari misalkan width-nya apa aja, misalkan w minus terus Ctrl spasi. Nah, kita bisa pilih ke bawah nih banyak. Ini berdasarkan dokumentasi yang ada di ini di Tailwind-nya. Nah, instalasi Tailwind kita apakah udah berhasil? Oke, udah berhasil ya teman-teman. Kalau udah berhasil, kita tinggal buka ke, nah, misalkan teman-teman pengen tahu apa aja styling yang ada di Tailwind, itu buka di sini di dokumentasinya. Terus tergantung nih teman-teman butuhnya apa. Nanti
sambil ngoding kita sambil buka dokumentasinya. Nah, tadi misalkan yang tinggi. Nah, ini dia ada nih, ada minimal tinggi, maksimal tinggi, sama tingginya berapa. Nah, hitungan yang di belakang ini dia dikali dengan 4 pixel ya. Jadi misalkan 1 H1 tingginya 1 berarti 4 pixel tingginya. Karena 1 dikali 4 gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti kita butuh dokumentasinya. Pertama kita coba setup dulu. Extensionnya udah. Kita coba bikin folder namanya components. Nanti isinya ya komponen-komponen yang bakal kita taruh di dalam sini biar lebih rapi. Terus di sini service. Terus mungkin itu dulu. Oke, untuk page pertama ini kita hapus aja. Nanti kita bikin yang baru. 3 file ini kita hapus aja dulu. Oke, ini kita close, ini kita close, aman. Kemudian index.js-nya kita bikin di sini folder baru deh, pages gitu. Nah, misal home. Ya, home aja gitu. Home index.js. Ya, kita bikin function home. Kita bikin stateless ya. Stateless widget. Di sini misalkan home page. Kita bikin gitu ya. Export default home. Oke ya, kita blok. Terus kita rapikan, bisa kayak gini, klik kanan terus format dokumen, kita pilih yang prettier aja. Nah, biar rapi ya, kita simpan. Setelah itu ini pasti error, harusnya error. Nah, dia nggak ketemu nih karena kita udah hapus tadi ya komponennya. Sekarang kita rapikan, kita taruh di sini teman-teman. Ini kita hapus. Auto importnya nggak mau nih. Auto importnya nggak mau. Nah, ini tekan Ctrl spasi, pilih home. Nah, nanti dia import. Sama extension ini nih teman-teman, auto import. Nah, yang ini ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman masukin komponen di file, dia bakal import otomatis. Oke, yang ini kita hapus. Dia bakal import otomatis si home ini dari sini, dari page terus home index. Oke, kita coba dulu apakah udah nampil. Nah, homepage-nya udah nampil ya teman-teman. Terus homepage-nya udah nampil. Kita bikin tampilannya dulu deh sesuai dengan ini. Oke, kita bagi dia berarti punya berapa section nih? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kita bagi jadi 2 dulu deh. Jadi ini ada read Quran. Oke. Ini berarti kita samain aja nih. Kita ganti read Quran. Yes. Simpan. Di sini dia ngubah, udah ngubah otomatis tadi. Kita ganti, dia harusnya bukan home, berarti read Quran. Save. Read Quran. Oke. Di sini bukan home lagi tapi read
Quran. Kita hapus yang ini, simpan. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, dia udah berubah ya. Kita lanjut ke yang tadi, read Quran, terus ada bookmark sama setting. Oke, kita sediakan aja dulu deh page-nya. Bookmark sama setting. Nah, ya, kita sediakan dulu index.js bookmark simpan, kita rapikan dulu. Oke, udah rapi. Terus yang setting juga kita bikin index.js function setting. Jadi nanti ini apa namanya, page yang bakal ditampilkan. Jadi kita sediain aja dulu page-nya. Nanti setelah itu baru kita buat desainnya masing-masing. Oke, yang ini kita biarin dulu. Kita pengen ngerjain yang bagian read Quran dulu. Karena nanti yang bagian bookmark itu saya tadi nggak nemu sih untuk desainnya sama yang setting. Tapi nanti kita coba buatlah. Kita coba buat bagian read Qurannya dulu. Berarti yang bagian samping sini kita kesampingkan dulu, karena nanti kita bikin satu menu sendiri. Jadi fokus untuk read Qurannya yang ini, bagian sini nih, bagian yang putih aja. Oke, lanjut. Detailwen.css ini kita close aja deh. Kita coba bikin bagian sininya. Ini terbagi jadi dua ya. Terbagi jadi dua. Berarti kita mau bagi dia jadi flex ya. Flex itu di mana? Flex itu didapat dari sini nih. Kita cari flex FF. Nah, ini flex ya, teman-teman. Nah, kalau kita tambah flex, dia secara otomatis bakal jadi flex row. Jadi kalau kita bikin dia flex biasa aja, ya udah flexnya flex row gitu. Nah, karena kita mau bikin seperti itu, jadi kita bikinnya pakai flex row ya. Oke, kita ke sini, kita bikin div dulu deh, div. Terus di sini, di dalam sini, kita bikin class name flex. Kita bikin background dulu, biar kita tahu nih seberapa besar ininya apa, lebar dan sebagainya, dimensinya. Widthnya kita kasih full. Kalau full itu dia 100% ya teman-teman. Nah ini, kalau misalkan teman-teman nggak nampil, ini ada panah di samping sini, klik aja, nanti dia bakal nampil keterangannya. Nah ini ada min width, terus max widthnya. Kita defaultkan dia jadi W nya full, sama height nya juga full. Nah ini 100% juga ya. Simpan dulu, kita bikin dulu misalkan read Quran, simpan, kita lihat hasilnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau full dia bakal ngikutin si ini nih, si read Quran. Jadi kita bikin aja tingginya screen
Oke, jadi sebesar ini ya. W-nya full selebar tampilan yang ada gitu. Oke, selanjutnya yang mau kita bikin adalah bagian kanan dan kirinya. Kita pisah dulu nih. Oke, kita pisah. Dia ada dua bagian. Bagian kiri ya, bagian kiri kita bikin section sendiri. Div class name, kita bikin background yang berbeda biar kelihatan nih. Kita udah bikin flex, misal basis berapa nih, cari yang agak lebar ya. Kita bikin dia 25% dari lebar yang ada. Kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi ya sebagian di sini. Kemudian kita bikin yang sebelah kanan. Nanti kita pisah ya, bagian kanan. Div. Kalau mau cepat begini aja, bg slide bg white aja. Terus basis langsung aja. Dia nggak mau linternya. Kita bikin manual. Class name bg white, kita jadikan warna putih. Terus basisnya harusnya yang itu tadi 25% ya. Kita jadikan dia lebih gede harusnya. Kita jadikan 75% ya teman-teman, simpan. Oke, kita lihat hasilnya. Oke ya, kanan kirinya udah oke. Kita lihat desainnya udah lumayan. Oke, sepertinya harusnya bukan warna putih. Kita gelapin sedikit. Mungkin yang ini kali ya, yang 100 200 kali. Oke, biar nggak terlalu sakit mungkin matanya melihat. Oke ya, sudah. Kemudian kita bikin yang bagian kirinya dulu. Oke, kita pecah dulu dia jadi komponen sendiri ya teman-teman. Jadi bagian kiri kita bikin komponen sendiri. Ini kita cut dulu di dalam sini. Nih kita bikin komponen sendiri untuk halaman read Quran ya. Kita bikin komponen sendiri namanya apa ya, left section misal begitu ya, JS. Kita bikin komponen sendiri lagi, kita paste yang tadi ya, export default left section. Nah ini kita udah export dia, kita simpan dulu. Terus kita importkan ke sini ya. Nah ini dia udah terpisah nih teman-teman, dia punya komponen sendiri udah. Nah hasilnya sama saja ya. Tapi nanti kalau kita pisah seperti ini, itu bakal memudahkan kita untuk debugging dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada yang mau diedit, kita tinggal ke komponen si left section aja kalau mau yang ngedit bagian kiri gitu ya. Jadi nggak numpuk satu basis code semuanya ada di dalam sini. Oke, ini kita pisahin dulu juga untuk bagian kanannya ya. Kita taruh di dalam sini. Right section. Kita bikin
simpan, kita copy, kita taruh di dalam sini, kita importkan. Oke ya. Oke, udah selesai untuk section kanan dan kirinya. Nah, yang pertama kita mau mengerjakan yang section sebelah kiri dulu. Bagian kirinya dulu nih yang mau kita kerjain. Oke, kita buka yang ini. Ini kita tutup dulu. Index.js-nya juga kita udah tutup dulu. Kita fokus yang ke bagian ininya. Oke, kalau kita lihat kalau kita lihat ini kan bagian kiri nih. Bagian yang kiri itu kita punya bagian yang untuk mencari surah. Nah, mencari surah ini kita coba bikin ya. Kita bikin jadi flex, tapi direction flexnya kolom. Jadi kolom tuh dia ke bawah. Secara default kalau dia flex biasa, dia bakal jadi flex row ke kanan atau menyamping secara horizontal. Nah, kalau kita tambahin flex call, dia jadi flex kolom, jadi vertikal yang ada di dalam si elemen div yang kita buat ini. Jadi dia bakal jadi bentuk yang vertikal, maksudnya tersusun ke bawah. Karena kalau kita lihat di sini di desainnya, dia bakal vertikal ya, teman-teman, bukan menyamping. Jadi ada di bagian atas ada untuk pencarian surah, terus di bawah ada nama-nama surah yang kalau kita lihat dari desainnya dia bisa di scroll ya, teman-teman. Oke, kita fokus ke yang ini dulu, kita kerjakan. Kita bikin yang bagian atas, kita kasih nama text field cari surah gitu ya. Oke, kita bikin div lagi, elemen div lagi. Kita bikin backgroundnya gray 50 ya. Terus W-nya full 100%. W full ini dia akan mengikutin parentnya dia. Nah, parentnya dia itu si ini kan, si location section. Nah, sedangkan si parentnya adalah 25% nih widthnya, lebarnya. Jadi dia bakal ngikutin bener-bener full sebanyak si parentnya, si induknya dia yang ngebungkus dia, kayak gitu ya. Terus tingginya kemungkinan kita coba bikin dia 25% juga tingginya dari total tingginya si ini. Kita lihat dulu teman-teman. Oke ya, segini, tapi kayaknya terlalu tinggi teman-teman. Kita bikin berapa piksel ya? 40 piksel coba. Terlalu kecil teman-teman. Kita lihat di sini tingginya sekitar 60. Coba kita set dia jadi 80. Oke, mungkin cukup ya ini teman-teman, atau ditambah dikit deh, sekitar 96. Oke, segini. Kemudian di dalam si ini kita bikin dia ada inputan, input ya, gini ya, simpan. Nah, ada tuh inputan. Oke, sekarang inputannya harusnya kan ada di tengah tuh. Nah, harusnya ada di tengah, benar-benar di tengah posisinya. Nah, kita mau bikin dia ada di tengah. Kita cari alignment ya teman-teman. Tapi si komponennya ini, tag HTML-nya ini kita harus jadikan dia flex dulu biar bisa
ngebuat dia jadi tampilan yang flex. Jadi kita bisa kasih setting si isinya yang ada di dalam jadi di tengah pakai justify center sama item center. Itu ya, harus di set flex dulu, terus ditambah justify center sama items center. Nah, nanti harusnya si input ini tadi ada di tengah. Nah, sekarang udah ada di tengah ya, teman-teman. Kemudian si inputnya ini kita coba kasih background, bisa nggak? Simpan, jangan white. Kita cari background lain yang bisa kelihatan. Oke, bisa ya. Tapi secara default dia jadi white ya. Oke, terus kita pengen dia punya lebar W full. Ikutin parannya. Jadi selebar ini. Terus tingginya kita bikin dia jadi setengah coba. Oke. Mungkin terlalu tinggi kalau setengah. Kita bikin oke, segini cukup. Kemudian ini kan jelek ya kalau kayak gini. Kita kasih dia margin X, margin kanan kiri doang. Itu 16 pixel ya. Kayak gini kan lebih enak dilihat. Terus kita pengen bikin dia rounded. Rounded tuh di sini ada, nah, ada border radius. Nah, kita tinggal tambahin ini nih nama kelasnya. Kita tambahin rounded LG coba. Rounded LG. Nah, ini ya. Border radiusnya segini, 8 pixel. Makin ke bawah makin gede. Kita coba kasih ke 12 pixel ya. Kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih begini. Bagus ya teman-teman. Terus di Tailwind juga kita punya, kalau nggak salah ada aktif. Nah, jadi kalau misalkan aktif atau fokus ya. Fokus ya. Kita coba bikin fokus. Jadi fokus tuh maksudnya kalau di inputan kan kalau kita lagi ngeklik nih dia jadi fokus ya. Nah, kita coba bikin ya fokus border nya jadi warna grey 500. Cek, masih nggak mau, berarti bukan di fokus. Kita coba cari yang sesuai. Fokus hover aktif sepertinya ya. Aktif. Apakah bisa? Ternyata masih bukan ya teman-teman. Oke, itu ntar dulu. Kita bikin paddingnya. Jadi kan yang sekarang kalau kita lihat ini terlalu dekat kan, terlalu mepet. Kita bikin paddingnya PX, padding kanan kirinya jadi 16 juga, 16 pixel. Ya, jadi biar nggak terlalu nggak terlalu mepet banget. Kalau kita jadikan semuanya 16 pixel, ya bisa ya teman-teman. Kita bikin PX nya aja, PY nya kita jadikan 8 pixel, nggak mau ya. Oke. Harusnya mau kalau misalkan si height-nya kita hilangin. Terus padding Y-nya, padding vertikalnya kita jadikan 12. Nah, oke.
terlalu gede ya, jadi kita 8 deh. Oke, udah ya. Nanti kita coba cari untuk yang hovernya ya. Sorry, yang aktifnya. Di sini untuk bagian searchnya udah harusnya. Kita butuh icon ya, icon search sama placeholder. Placeholdernya kita masukkan dulu. Placeholder namanya apa tuh tadi? Search surah, cari surah, simpan. Ya, cari surah. Lanjut, kita pengen bikin dia kita coba kasih border ya, bordernya gray 500, simpan. Harusnya ada sih, cuman karena backgroundnya kita kasih gray 500 jadi nggak begitu kelihatan, jadi mending nggak usah. Kemudian di sini kita harus ada searchnya ya. Kita buka tab baru aja, si ininya kita cari icon search ya. Nah, kita ambil yang mana nih? Kita ambil yang biasa aja. Mana nah? Ini nih, warnanya mirip kan. Kita ambil aja PNG-nya aja. Oke, kita ambil PNG-nya. Kita ambil yang free download-nya aja ya. Oke, udah. Kita masukkan dulu yang tadi. Kita copy, kita masukkan ke project kita. Di dalam public harusnya ada. Public kita paste di sini harusnya. Oke ya. Masukkan dalam public. Oke. Search PNG. Oke, kita lanjut balik ke sini ya. Oke, yang bagian atas kita nanti kita coba ubah dulu deh. Di sini nih. Headernya di public index.html, namanya React App, namanya Quran App, simpan. Udah ya, harusnya udah berubah di sini. Nah, udah sama nih, Quran App. Untuk ikonnya ntar aja kita ganti ya. Yang penting ini searchnya udah masuk ya. Selanjutnya kita coba taruh di sini. Ini perlu edit lagi nih teman-teman jadinya. Jadi kita perlu bikin bagian apa namanya, section untuk, jadi kita seolah-olah bikin inputannya ini tapi secara manual teman-teman. Kita bikin inputannya secara manual untuk bagian belakangnya, karena kita pengennya ada si search ini tadi kan yang menjadi leadingnya. Oke, kita coba masukkan image src. Namanya apa tadi? Search PNG. Width misalkan 130 deh.
height-nya 30 juga. Kenapa dia ada linter ya? Oh, dia butuh alternatif. Alt nya search icon gitu aja, simpan. Kita lihat. Oke, searchnya udah ada nih ya teman-teman, tapi ini kayaknya terlalu gede. Kita jadikan 20 pixel kali 20 kali 20. Oke, sekarang ini kita jadikan dia relatif. Save, kita lihat. Oke, kemudian untuk yang image-nya kita jadikan dia absolute. Jadi relatif tuh kita kasih batas kan, segitu gitu. Terus si gambar ikonnya ini kita naikin ke atas ke depan. Tapi kita harus set dulu topnya jadi 0, terus leftnya juga jadi 0. Kita simpan. Oke, dia sekarang ada di pojok kanan atas sana ya. Nah, biar dia jadi biar dia jadi satu kesatuan dengan yang ini, kita wrap aja jadi satu ya. Kita bikin pembungkus sendiri. Masukkan dulu di sini. Kita rapiin dulu. Relatifnya kita pindah ke dalam yang di sini. Kemudian karena yang ini itu kan bener-bener yang segede ini tuh, setinggi ini, jadi dia otomatis akan ada di atas dan di posisi kiri yang ini, parent yang paling gede ini. Nah, jadi kita bikin dia bener-bener sesuai dengan ukuran yang ini aja. Jadi yang ini maksud saya, bukan segede ini, yang ini, yang coklat, bener-bener yang coklat ini. Nah, jadi mending kita jadikan pembungkusnya itu yang tingginya sama dengan si text field kita. Jadi mending text fieldnya yang kita ubah nih. Ini kita ambil aja. Kita ambil teman-teman. Paste di sini. Jadi styling yang text fieldnya kita ambil tadi. Nah, ini udah sama ya. Sekarang si text fieldnya kita jadikan dia W-full. W-full tuh dia ngikutin yang ini tadi ya. Ini yang gede ini. Terus H-full. Nah, biar dia sebesar sama ini. Oke, sekarang dia kecil kenapa? Karena kita ada pasang padding di sini. Kita hapus dulu. Oke, sekarang dia malah mengerucut. Kenapa? Harusnya paddingnya kita taruh di sini. PJ2. Oke, dia udah besar ya. Nah, yang di sini harusnya kita bikin dia PY-nya 1 aja. Oke, sip udah ya. Kalau udah, tinggal kita geser si ininya, si text fieldnya, margin leftnya kita kasih 2 misal, biar dia geser ke kanan. Nah, kalau kurang kita tambahin aja jadi 12. Oke, kesana ya. Kita geser lagi coba jadi 16, biar si ini ada punya space gitu. Kemudian si ininya kita set topnya jadi 2. Jadi dari atas dia turun beberapa pixel. Oke, sampai di tengah. Udah, top 3, leftnya 2. Oke, sip ya. Nah, cuman ada yang lebih nih, kelebihan. Berarti yang ini kita coba hapus. Dia jadi kecil banget. Harusnya
kita jadikan dia Wmax, full harusnya mau full dengan margin ini ya. PX kita harusnya hapus, simpan dulu. Oke, harusnya ditekan di sini ya, PX nya 5, kita naikkan lagi jadi 6, kita naikin lagi deh, PX nya lebih gede lagi jadi 7 coba. Oke, ini lebih bagus ya, lebih better lah. Nah yang ini kita geser dikit jadi 4. Nah oke, sip, udah jadi ya teman-teman untuk bagian search nya. Oke, kalau udah, selanjutnya kita bikin yang bagian bawahnya, nama-nama surahnya. Oke, mending kita pisahin nih jadi komponen lagi. Nih kita jadikan komponen function search. Input search gitu ya. Simpan. Oke, udah ya. Jadi sebenarnya bisa kita pisahkan jadi jadi file yang berbeda. Tapi ini kita jadikan di satu file yang sama aja teman-teman. Oke, selanjutnya kita bikin bagian bawahnya adalah apa? List nama surah. Gitu ya. Nah, yang bagian bawahnya kita bikin bikin div dulu. Kurang F. Class name bg white, coba ya, h full. Jadi ini kan kita bikin h24 tadi kan, berarti sekitar 96 pixel, berarti h fullnya itu jumlah tinggi dikurang dengan ini tadi, dia bakal otomatis ngasih ya w full. Kasih w full, simpan. Harusnya ya benar kan, ini yang putih ya. Nah kita nggak butuh putihnya karena kita pengen pakai yang ini kan warnanya. Ini sepertinya terlalu gelap ya teman-teman. Nah ini kita agak terangin sedikit jadi 300 ya. Oke, di bagian sini kita bikin lagi, harusnya kita buat padding ya, padding 16 saja, P16 berarti 4 ya. Ya kan. Oke, kita lihat, kita isi list nama surah, simpan. Oke ya, ini ya. Lanjut kita bikin nama surahnya. Nah kita jadikan dia satu komponen aja nih teman-teman, nanti yang bakal di looping sebanyak surah yang tersedia. Oke, kita bikin komponen sendiri aja, namanya list surah.js. Oke, list surah. Oke, kita ambil yang ini.
simpan, kita masukkan ke sini komponennya. Oke ya, di surah simpan. Jadi komponen nggak harus dipecah juga tetap bisa ya teman-teman. Yang penting dia berupa function yang return elemen HTML ya. Kita bikin list surahnya, kita cek dulu udah bener belum, maksudnya udah aman belum. Oke, aman ya. Kita tulis lagi list surah, simpan, aman ya. Oke, lanjut kita bikin itemnya nih. Nah, item surahnya kita bikin div lagi, class name, kita bikin background sementara aja nih, misal height-nya sekitar 160, W-nya full, biar dia full ke kanan kiri ya. Udah, kita simpan dulu. Nah, segini ya, udah ya, cukup lah. Atau kita kurangin sedikit tingginya, kita kurangin sedikit ya, mungkin di 36. Oke, mungkin ini cukup ya, atau dikurangin lagi, coba di 32. Oke, segini lebih bagus lah. Terus kita bikin H3, kita bikin H3, misal ini nama surah, simpan. Gak kelihatan ya, sebenarnya ada nih teman-teman nama surah, karena backgroundnya aja nih. Nah, kita ganti backgroundnya jadi yang lebih soft sedikit lah. Kita kasih background yang sementara, background sementara yang warna apa ya, warna ini kali, yang penting kelihatan dulu. Ini oke ya, nama surah. Kemudian kita bikin dia punya border, cuman ada di bawah 2 pixel. Terus kita bikin til 700, kita hapus, simpan. Oke ya, jadi dia border B ini border bottom, jadi cuman ada 2 doang. Maksud saya cuman ada di bawah doang, kanan kiri atasnya dia nggak ada. Terus ini warna bordernya warna apa, seperti itu ya. Nama surah, terus kita coba sesuaikan ya, nama surahnya tebal, nama surahnya tebal. Oke, class name, kita bikin teksnya berapa pixel ya, font size nya kita gedein coba di 24 pixel. Oke, terus fontnya kita jadikan dia bold, jadi tebal. Nah, gitu ya, misalkan nomor 1 nama surah, simpan ya, bold dengan warnanya kita samain coba, warnanya background til 700, simpan. Bukan background ya, kalau background belakangnya kita jadikan tekstil. Nah, sudah. Kalau sudah, untuk nama surahnya udah, kita lanjut ke bawahnya. Kalau kita lihat dari ini, daftar surah,
nama Latin dan tempat turun ya teman-teman. Bentar, kita coba cari yang tadi. Kita kasih nama Latin aja kali ya. Nama Latin, terus turunnya di mana, jumlah ayatnya berapa. Oke. Nama Latinnya udah ya. Ini nama Latin, nama surah, kemudian di bawahnya itu apa tuh, arti ya. Kita bikin pakai H5 coba ya. H5 arti surah, class name kita bikin dia teksnya 16 pixel aja, terus fontnya light, jangan, kita bikin dia normal aja biar 400 pixel, terus warnanya secondary teks secondary-nya nggak ada, kita ganti ke gray ya, gray yang 500, simpan. Kita lihat, nah arti surah, oke, dia harusnya agak masuk kan ke sebelah kanan, agak masuk ke kanan gitu ya. Oke, sekarang kita bikin dia punya dua section nih, sebelah kanan sama kiri. Oke, berarti kita harusnya bikin dia seperti ini teman-teman. Kita bikin dia jadi flex lagi ya. Oke, kalau lihat dari desainnya, sebelah kanan itu untuk nama-nama, untuk teks, sebelah kiri untuk nomornya ya. Oke, nomornya kita hapus dulu. Terus di sini rapikan dulu teman-teman. Class name-nya kita bikin dia jadi flex. Di sini kita jadikan flex. Terus ini udah flex row, jadi udah secara otomatis ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang ini kita nggak perlu, kita jadikan flex kolom. Yang bagian kanan tadi nih ke bawah kan, terus kita bikin yang atasnya, ini nomor surahnya itu adalah 01 misalnya, class name di basisnya mungkin berapa pixel ya, sekitar 80 pixel kali ya. Kalau kita lihat hasilnya ini ya teman-teman, mungkin terlalu gede ya kalau 80 pixel itu. Kita jadikan 48 pixel coba. Oke, sekitar segitu. Terus kita copy yang ini untuk nomornya biar jenis teksnya sama ya. Kita rapikan dulu, kita ganti ini jadi nomor 01, simpan. Oke, udah ya, arti surah. Kemudian kita bikin lagi, arti surahnya harusnya lebih tebal ya teman-teman. Kita ganti dia bold juga, simpan. Oke, udah, arti surahnya udah. Kemudian turunnya di mana, kita tambahin lagi di sini, kita ganti ke span, Nokia
30 ayat misal begitu ya. Teksnya kurang lebih sama, cuman dia lebih kecil ya bentukannya. Nah, oke ya, sip, mantap. Mungkin ini terlalu tinggi, biar nggak terlalu tinggi kita kurangin lah ya tingginya ya. Jadi segini kali, terlalu kurang. Nah, segini mungkin lebih cocok, biar nggak terlalu tinggi. Oke, ini list surah. Nah, list surah itu sebenarnya yang bagian ini ya teman-teman. Yang ini itemnya. Nah, itemnya kita pisahin. Kita jadikan dia item surah. Sorry, salah. Kita return dulu. Nah, item surahnya kita taruh sini. Rapikan, oke. Simpan. Sama ya. Nah, misal kita di sini buat parameter nomor, terus nama surah, arti surah, tempat turun surah, sama ya jumlah ayat. Simpan. Oke, kita copy. Nomor, nama surah, arti surah, tempat turun surah, jumlah ayatnya. Oke ya, kita rapikan dulu. Udah aman. Nah, di sini kita isi nomor, bisa nggak 20 bisa. Kita sesuaikan sama yang ada di sini aja ya. Masih error ya teman-teman, nanti kita coba cari errornya kenapa gitu. Nomor, terus nama surah, kita ambil nama latinnya ya, nama surah, sorry, terus apa lagi ya, arti ya tadi ya, arti surah, terus tempat turun, surah, kemudian jumlah ayatnya 40. Simpan ya. Kita rapikan dulu lagi. Simpan. Apakah masih error? Masih error. Oke, sepertinya kita salah di sini teman-teman. Nah, salah. Bikin parameter propsnya saya salah. Ternyata harus kita pakai kurung kurawal ya teman-teman. Oke, ini satu surah ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita jadikan banyak, misal kita bikin gini aja deh. Kita coba bisa nggak kalau bikin loop di sini. Indeks 0,
indeks kurang dari 10. Gak bisa ya, karena dianggap ini beda ya. Misal kita bikin lebih dari 1 lah. Simpan. Oke, dia masih lumayan mepet ya teman-teman. Nah, kita harus bikin marginnya ya. Margin button aja yang kita bikin mungkin sekitar 8 pixel. Nah, ini lumayan ya, ada jeda antara ini ke sini. Kurang sepertinya, kita bikin lebih tinggi lagi, 16 pixel kali ya. Nah, sip, ini lebih aman ya. Oke, untuk surahnya udah aman. Item surah, oke, kita simpan dulu. Selanjutnya adalah kita beresin yang bagian sini dulu teman-teman. Kita coba bikin dia ambil dari API ya. Ambil dari API, kita coba bikin di service. Di sini quran.api.js. Kita coba bikin function get surah. Ini aja nih. Export cons Quran API. Get. Kita bikin function untuk nge-get surah. Oke. Kita pakai fetch coba. Fetch-nya dari API tadi. Nah, ini. Kita copy ya. Copy, kita taruh di sini. Terus pakai then respon console log respon. Simpan, kita rapikan dulu. Simpan, kita coba panggil si surahnya ya. Nah, si surah ini harusnya kita panggil di dalam sini. Ini kita panggil di dalam read Quran indeksnya ya. Nah, cara manggilnya itu harusnya bisa pakai use effect ya. Sorry. Quran API get surah. Simpan. Jangan lupa kasih ini. Biar dia manggil sekali doang. Pada saat komponen ini di load ya. Kita coba lihat apakah ada yang error. Kita lihat console log. Oke, kita push dulu errornya, kita reload. Oke, aman ya teman-teman. Di sini kita dapat response dari fetch-nya. Ini harusnya response dot respon nggak ada ya, dot body kayaknya. Save, ada nggak? Kita reload. Bukan ya, kita coba cari ya teman-teman. Fetch. Nah, kita cari fetch-nya. Sepertinya JSON ya. Fetch
JSON. Ups, salah. Fetch JSON harusnya sih ya. Ya, kita ambil JSON-nya. Fetch JSON. Terus kita coba cek di sini. Reload. Dia jadinya promise ya. Tapi di array-nya nih udah banyak nih. Ada 144. Jadi bener kan? 114, sorry. Jadi bener ya, ada 114 jumlahnya. Oke. Kita lanjut di mana tadi? Ini kita lanjut. Di sini harusnya kita coba pakai try catch ya. Console log error. Kalau misalkan ada error jadi tahu. Kita taruh dia di atas. Cons surah. Wait. Kita jadikan dia salah. Sorry. Beda asing di sini. Oke, return surah. Simpan. Kita jadikan dia return res JSON. Return surah, list surah. Kita bikin function dulu, get surah, itu manggil API ini. Count surah sama dengan ini. Kita console log surahnya, terus si function ini kita panggil di sini. Rapikan, simpan. Mari kita lihat ada yang error tidak. Masih promise response, return response, response. Si promise teman-teman. Fetch. Kita coba cari dia. JSON, oke, data. Bener ya, harusnya sih bener. Di sini kita udah
JSON dan data simpan, kita rapikan dulu, simpan. Di sini harusnya udah nggak pakai then lagi, simpan. Kalau kita lihat lengthnya nggak mau dia, undefined. Sebentar, data dot di sini apa namanya, oh dia langsung array teman-teman, dia nggak ada bentuk yang lain, langsung data. Await fetch-nya kita ganti ke response, kita samain deh. Di sini data await response dot JSON, kemudian return data. Iya, harusnya bener sih. Simpan. Dari responsnya ini, iya harusnya bener ya. Kenapa dia jadinya promise array? Bisa nggak kalau langsung begini? Undefined. Sepertinya ada yang salah di sini. Data. Kalau kita konsol data, sorry teman-teman, di sini harusnya jadi wait. Sini jadi wait, di sini harusnya sing. Kalau kita reload, nah sekarang udah ada 2 nih. Oke, ini udah aman. Ini kita tadi ngedefine dia sebagai synchronous function kan. Jadi di sini kita harus manggilnya dengan jenis asynchronous function juga. Oke, kalau kita lihat sekarang, kita reload dulu. Nah, sekarang ada surah nomor 1 ya. Oke, lanjut. Kalau kita tampilkan semua, save, nah dia ada sebanyak ini nih. Ini ya teman-teman. Oke, kalau kita length, simpan, nah bener ya ada 144 surah. Kemudian di sini kita harus sediakan state untuk surahnya.
surah. Ini ada list surah, set list surah, use state adalah array ya, karena jenisnya si responnya adalah array ya. Kita set di sini surah. Dah, oke ya. Kita rapikan, copy, simpan. Nah, list surahnya ini sebenarnya udah keset ya teman-teman. Coba kita tampilkan di sini. Nah, di left section harusnya kita ngirim parameter nih agar di left sectionnya itu udah sesuai dengan jumlah surah yang kita dapat dari API. Oke, sekarang kita ke sini nih, ke left section, kita tambahkan parameter list surah. Dah. Kemudian dari list surah kita masukkan lagi ke list surah yang ini. Nah, di sini kita tambahkan lagi nih list surah. Kita nggak pakai state management ya teman-teman, jadi kita lempar secara langsung aja. Nah, list surah itu udah jadi props nih, kita lempar nih list surah yang ada, simpan. Oke, left sectionnya udah, kita udah ngirim. Sorry, kita belum ngirim lagi nih list surah untuk ke sini, ke komponen list surah. Dia butuh props list surah kan. Terus dari komponen left section dia butuh list surah juga. Jadi kita harus ngelempar list surah yang ada dari atas ini. Simpan. Yang dari state tadi udah kita lempar, harusnya di sini ada sesuai dengan jumlah list surah yang ada. List surah kita map, harusnya bisa surah index. Kita returnkan si item surah. Nah, surah nomor, kita coba lihat dari respon API nya ya. Respon API nya dia ada nomor. Oke, nomor. Kemudian di sini ada surah. Apa tuh nama surahnya? Nama Latin kita pakainya, nama Latin. Kemudian surah, arti surah, arti namanya arti ini ya. Kemudian di surah tempat turun kita copy aja biar cepat. Terus jumlah ayatnya berapa nih, kita copy. Surah jumlah ayat, simpan. Apakah berhasil atau error? Kita lihat teman-teman. Simpan. Oke, berhasil ya, nampil semua tuh surahnya. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa ini terlalu banyak ke bawah. Oke, bentar ya. Kita rapikan si ininya dulu nih. Biar ini kan beda ya. Kalau yang ini puluhan, dia kan agak jauh nih space-nya. Sedangkan kalau udah masuk ratusan dia mepet-mepet kan. Kita jadikan dia ada di sebelah kanan nih teman-teman, biar seragam sama yang di bawah. Oke, kita ke item ini tadi, si item surah. Terus si nomornya kita jadikan dia flex. Justify nih untuk untuk posisi horizontal. Kalau items tadi untuk vertikal. Nah, sekarang udah di samping kanan, di pojok kanan. Semua ada di pojok kanan. Oke, sekarang jadi mepet banget. Nah, tapi dia punya ukuran yang kurang lebih sama semua. Oke, sekarang kita bikin dia punya margin sekitar 16. Nah, ini sekarang udah rapi semua nih seragam. Oke ya, sekarang kita lanjut ke buat item surahnya menjadi scrollable.
Sekarang overflow y auto simpan. Nah udah ya, kita tinggal nambah overflow aja nih teman-teman. Kenapa begitu? Karena h-fullnya itu dia kan ngikutin ini tuh, h-fullnya tuh ngikutin berapa tinggi kontennya kan. Nah cuman ini karena kontennya terlalu banyak jadi terlalu tinggi. Nah jadi kita harus kasih dia overflow Y. Nah Y itu buat vertikal ya, kita kasih auto. Jadi kalau misalkan kontennya berlebihan dia bakal jadi scrollable ya. Itu teman-teman. Oke, ini udah selesai. Kita coba rapikan untuk bagian sininya agar lebih terang sedikit. Coba 200 ya. Kita jadikan putih coba. Nah ini lebih nyaman sih dilihat kalau warna putih. Oke, udah selesai teman-teman. Nanti kita lanjut untuk bagian section yang sebelah kanan ya, untuk halaman read surah ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi nanti.